Ada beberapa ayat yang akan kita lihat, ya. Kalau saudara rutin baca Alkitab, apalagi kitab Injil, saudara akan melihat Yesus itu adalah firman yang diperagakan. Saudara akan melihat bahwa 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu cerita mengenai kuasa Tuhan yang tersedia bagi orang percaya. Ya. Walking in the supernatural power of God. Berjalan dalam kuasa supranatural Tuhan. Kita lihat sekarang ada 2 ayat saya mau tunjukkan di slide yang kedua. Walking in the supernatural power of God. Yang pertama adalah 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini terjemahan Indonesian Modern Bible. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Kalau terjemahan yang biasa, ya, yang ITB, ya, Indonesia Terjemahan Baru, itu engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu pun baik-baik saja. Tapi bahasa Inggrisnya dan juga IMB ini dipakai kata makmur atau prosperous. Jadi maksudnya keadaan kita makmur dan sehat tentunya itu yang kita inginkan, ya. Itu tergantung pada kondisi jiwa kita. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Roh ini layak untuk menyembah Tuhan. Roh ini membuat kita bisa panggil Aba Bapa karena Roh Kudus itu masuk dan mengajari kita. Kita jadi anak-anak Allah. Tapi kita punya jiwa, dan jiwa ini gak langsung berubah, dia butuh waktu. Lewat sekolah, pendidikan, kita belajar banyak hal, kita berinteraksi, kita mengerti budaya di mana kita tinggal. Nanti kalau kita keluar negeri, kita ngerti juga bahwa berbagai bangsa punya budaya yang berbeda. Itu kondisi jiwa yang berbeda-beda. Nah, Alkitab mengajarkan kalau jiwa kita itu sehat, itu akan membentuk tubuh kita sehat, keadaan kita sehat. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh diperlukan waktu. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan kondisi jiwa kita. Daud juga bilang begitu, Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia memulihkan jiwaku. Ya. Nah, kemudian kalau kita pelajari jiwa itu ada roh, ada pikiran, kehendak, ya, ada emosi, ada 3 hal di situ. Nah, menurut penelitian, orang-orang psikologi bilang manusia itu lebih cenderung kepada dari jiwanya, ya, karena psikologi hanya mengenal tubuh, biologi, dan jiwa, psikologi. Ya, roh mereka nggak tahu. Nah, mereka berkata bahwa manusia itu lebih cenderung makhluk emosional dibanding makhluk yang logik pakai akal nih. Jadi kalau iklan-iklan tuh yang disentuh tuh sisi emosinya. Nah, emosi itu sendiri terbentuk oleh karena pikiran kita. Saudara bisa marah karena program dalam pikiran saudara itu membuat saudara marah. Kalau saudara bisa rubah cara berpikir saudara, emosi saudara juga berubah. Kenapa mesti marah? Misalnya kayak begitu. Saya nggak mau tombol saya kapan marah apa enggak itu orang lain yang tentukan. Orang lain boleh ngejek saya, keputusan saya mau marah atau enggak. Nah, itu pikiran. Ya. Makanya di Roma 12 ya, ayat 2 ini Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, cara berpikirmu, paradigmamu. Ubah. Tentunya dengan kita baca firman, renungkan firman, diubah cara berpikir kita, sehingga kita bisa bedakan kehendak Allah. Tidak sekedar baik dan jahat dipisah, mana yang untung, mana yang rugi, enggak. Lebih dari itu, kita bisa bedakan mana yang baik, di antara yang baik itu mana yang berkenan kepada Tuhan, dan di antara yang berkenan kepada Tuhan itu mana yang sempurna. Dan kita pilih yang sempurna selalu. Kita punya 5 indera, ya, atau panca indera, yaitu lidah untuk mengecap, ya, makanya kita bisa merasakan manis, asin, pedas dan sebagainya. Lalu kita punya kulit bisa merasakan kalau ada AC, ada angin AC berasa di sini. Kita punya mata untuk bisa melihat. Kita punya hidung untuk bisa mencium, dan kita punya telinga untuk mendengar. Ya, saya punya tetangga, orang Padang, dia suka sekali makan sate Padang.
Biasanya ada jamnya, sore sekitar jam 4 itu sate Padang akan datang. Tapi sebelum itu ada tukang bakso, ya, tukang bakso lewat pakai mangkok ting 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 ting. Ya, kita dengar ting ting ting, oh suara mangkok ini bakso gitu. Udah rutin tuh biasanya. Pendengaran kita itu menangkap suara. Jadi kita tahu, oh tukang bakso. Walaupun mata kita nggak lihat. Dari mana saya tahu ada tukang bakso lewat? Saya dengar mangkoknya. Nah, kalau tetangga saya menunggu tukang sate Padang itu, ya, sate Padang itu akan datang parkir di depan pagar saya, ya. Lalu dia nggak ketok, dia nggak teriak, dia cuma keluarin dia punya itu areng sama ini buat panggang itu, ya. Lalu bumbunya dia taruh situ, dia kipas-kipas. Nah asapnya tuh masuk ke kamar saya, masuk ke kamar tangga saya. Terus nggak lama nanti keluar tuh, satu keluarga bawa piring semua. Dari mana mereka tahu ada tukang sate Padang? Karena hidungnya ini cium. Ya. Ini panca indera. Nah, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bergerak di luar ini. Mata kita nggak lihat, telinga nggak dengar, kulit tidak merasa, hidung tidak mencium, juga lidah tidak mengecap. Kalau saya lihat air putih misalnya, saya lihat putih. Dari mana saya tahu ini air putih, air tawar, atau misalnya Sprite? Saya tahu itu karena kalau saya minum manis. Indera saya mengatakan bahwa itu air manis atau itu Sprite misalnya. Saya bisa tahu ada AC di sini karena saya merasakan dingin, ada aliran AC. Mata saya nggak lihat, tapi saya bisa rasa dengan kulit saya. Ya, saya bisa mendengar suara musik walaupun mungkin saya nggak lihat yang main siapa, karena telinga saya mendengar. Nah kalau iman ini nggak berfungsi, tapi kita tahu. Seperti saat ini, saudara nggak lihat ya ada malaikat di samping saya. Saya juga nggak lihat. Tapi saya percaya karena Alkitab bilang begitu. Kadang-kadang mungkin dimunculkan untuk menguatkan, sama seperti Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, dia takut seorang malaikat menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepada dia. Ya. Jadi iman di luar ini. Ya. Slide berikutnya saudara. Nah ini terjemahan Ibrani 11 ayat 1, tapi dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Amplified Bible yang klasik. Iman adalah jaminan atau konfirmasi surat kepemilikan atau akte. Saudara punya akte tanah, itu menunjukkan saudara punya tanah itu. Ya, walaupun saudara nggak lihat tanah itu. Ya. Iman adalah jaminan atau konfirmasi atau surat kepemilikan atau akta dari hal-hal yang kita harapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat, dan keyakinan akan kenyataannya. Nah ada penjelasannya, iman memandang sebagai fakta nyata hal-hal yang belum dinyatakan kepada panca indera. Jadi ini kayak indera keenam. Seperti saya bilang tadi, saya nggak lihat. Ya. Satu ketika saudara, saya ini udah sekian tahun yang lalu ya, terbang dengan teman-teman dari Ujung Pandang sebenarnya ya, Ujung Pandang kemudian mau ke Jayapura. Nah dari Ujung Pandang itu transit di Ambon, dari Ambon transit ke Biak, Biak transit ke Timika. Nah waktu di Timika mulai terbang, saya seperti merasakan kehadiran pribadi yang sangat baik di samping saya. Ya. Dan itu merasakan kayak ada selimut gitu ya. Rasa teduh, tenang, terus tanpa sadar air mata saya seperti mau keluar gitu. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan kau baik sekali, kau baik sekali. Gak lama setelah itu saudara, terjadi goncangan yang sangat kuat kapal itu. Saking kuatnya saudara, wah orang-orang udah pada takut semua. Ya saya punya teman udah berbahasa roh, wah lama sana. Ya kalau udah kayak begitu orang kan udah gak malu-malu lagi. Ya, sebagian orang kan kalau doa di rumah makan malu ya, dijatuhin sendok dulu.
Begitu ngambil sendok, Tuhan berkati makan dan minuman ini. Tapi kalau sudah kepepet, ya, udah bahasa roh keluar semua. Tapi waktu itu saudara, saya tidak merasa takut. Karena sebelumnya, walaupun sudah tahu ada Tuhan menyertai, ya, Tuhan itu seperti bilang begini, kamu gak perlu takut. Sebab kamu kesini karena tugas pelayanan. Itu seperti Paulus, saya ingat ayat itu ya. Paulus waktu terombang ambing di laut, sudah kena badai 2 minggu, saudara gak lihat matahari. Udah putus harapan. Tapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata begini, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Karena itu, sekalipun kapal ini hancur, semua orang akan selamat. Karena engkau mesti menghadap Kaisar. Lalu dia bilang, gak usah takut, kita pasti selamat, walaupun kapal ini hancur. Nah, tiba-tiba tuh seperti Tuhan bilang begini, kamu gak usah takut, kamu kan bukan main-main ke sini. Ya. Kamu kan pelayanan. Jadi kalaupun kapal ini hancur, kamu tetap selamat. Ini gak kebayang, mungkin ngambang atau gimana gitu ya. Dan waktu mendarat saudara, itu goncangan kuat. Sampai kalau darurat kan itu masker keluar ya. Ini bukan hanya masker, speakernya copot, jatuh semua tuh. Kan ada di setiap ini tempat duduk ada speaker kecil kalau dari pilot ngomong, itu copot semua, saudara. Goncangan kuat. Saat itu saya malah ketawa. Susah dibilangnya, tapi itu sangat berkesan. Terus kapalnya berhenti di ujung landasan, nggak bisa bergerak lagi, dan kami harus turun, ya, jalan kaki dari ujung landasan itu ke apron. Nah waktu itu, saya nggak lihat malaikat dengan mata saya cuma memang saya merasakan kehadiran itu sebelumnya. Itu kayak konfirmasi meneguhkan, gak perlu takut. Nah, iman menerima sesuatu yang gak ditangkap oleh panca indera. Itu kayak indera ke-6 saudara. Ya. Coba lihat slide berikutnya. Ya. Ini ada semacam pepatah ya, seeing is believing. Melihat itu membuat kita percaya. Ya, kita lihat dulu baru percaya. Kalau kita nggak lihat, kita nggak percaya. Nanti kalau saudara doa untuk kesembuhan, untuk jawaban doa, ini diperlukan ya kebalikannya. Nanti kita lihat. Ya, berikutnya lagi slide-nya. Ya, ini gambarannya seperti ini. Mata itu ngelihat dulu baru percaya. Seeing is believing. Ini imannya Thomas. Murid-murid yang lain bilang, kami sudah melihat Tuhan. Thomas bilang, kalau aku belum lihat dia langsung, dan aku periksa tangannya, ya, lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tuhan itu baik ya, dia menampakkan diri. Begitu muncul, dia bilang, mana Thomas? Ini tanganku, raba. Ini tubuhku, raba. Dan jangan tidak percaya lagi. Saya nggak tahu ya. Menurut saya Thomas tuh nggak raba lah. Karena begitu dia lihat Tuhan muncul, langsung dia tahu ini Tuhan. Dan dia bilang, ya Tuhanku, Allahku. Lalu Tuhan bilang, kamu melihat, baru kamu percaya. Berbagai orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah ini yang diperlukan yang slide berikutnya saudara. Ya, believing is seeing. Percaya dulu sebelum bisa melihatnya. Ya, Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Jadi waktu kita dengar firman, Tuhan berbicara, kita belum lihat. Tapi kita kenal suara itu. Lalu keputusan kita mau percaya. Itu membuat iman kita naik muncul. Itu langkah awal. Keputusannya ada pada saudara. Kita masing-masing mau percaya apa enggak. Dan tidak selalu mudah saudara. Saudara banyak hafal ayat, puji Tuhan bagus ya. Tapi kadang-kadang waktu ujian itu datang, saya percaya Tuhan gak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Ya. Itu saatnya kita memutuskan untuk percaya. Percaya dulu sebelum bisa melihatnya. Slide berikutnya.
Have the faith of God. Salah satu ayat tentang doa itu ada di Markus 11. Ceritanya waktu itu Yesus baru mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Lalu setelah dikutuk, gak langsung mati. Tapi akarnya mati saat itu. Butuh waktu sampai terrealisasi. Jadi besoknya atau beberapa hari setelahnya, pokoknya waktu dikutuk tidak langsung kelihatan mati. Tapi kemudian ketika mereka lewat lagi, Petrus bilang, Rabuni, itu sudah mati. Lalu Tuhan bilang, have the faith of God. Terjemahan Indonesia bilang, percayalah kepada Allah. Tapi terjemahan Inggris bilang, have faith in God. Milikilah iman di dalam Allah. Tapi ada juga terjemahan yang bilang, have the faith of God. Milikilah imannya Allah. Imannya Allah itu apa? Berkata dan percaya pada apa yang dikatakannya itu. Walaupun belum melihat hasilnya. Lalu Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Harus percaya dulu. Baru itu akan terjadi. Nah, dari sejak percaya, lalu kita mulai ngomong, karena faith is believing and speaking. Iman itu adalah percaya lalu berkata-kata. Percaya itu keputusan kita. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu kita percaya, itu dibenarkan. Karena kita percaya, posisi kita benar. Tapi habis itu kita perlu mengaku. Baru realisasinya diselamatkan itu. Kata diselamatkan itu, terjemahan lainnya itu bisa disembuhkan, dipulihkan. Kata sozo. Mekanisme seperti itu. Firman diberitakan, percaya, ucapkan itu, baru itu terjadi. Nah, dari sejak kita percaya, kita ucapkan, lalu terjadi, itu butuh waktu. Peperangannya di situ. Karena seringkali logiknya itu bekerja. Saudara ingat kisah Petrus waktu cari ikan semalaman gak ada hasilnya? Lalu sudah menepi, sedang cuci jala, Yesus naik ke perahunya, dan Yesus berkata, coba tolakkan sedikit jauh dari pantai. Yesus pakai perahu Simon untuk mengajar orang banyak. Ya. Waktu Yesus mengajar orang banyak, Simon tuh kayak pemain musik yang ada ketika firman diberitakan. Saudara semua dengar, tapi yang paling jelas dengar itu orang yang dekat. Saya berapa kali jadi penerjemah, saudara, wah itu mantap. Apalagi hamba Tuhannya memang flow gitu. Jadi urapan tuh ngalir lewat perkataan saya gitu. Saya dengar, saya tangkap, terjemahkan gitu. Wih, mantap sekali. Simon seperti itu. Dekat dengan Tuhan. Lalu ketika Tuhan berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Logikanya bilang, tidak mungkin. Gak masuk akal. Panca inderanya bilang, kirim sinyal ke otak, gak mungkin. Gak ada ikan kita sudah cari. Gak ada tanda-tanda ada ikan. Kalau mau cari ikan tuh berangkatnya malam. Bukan pagi atau siang. Tapi bagusnya Simon bilang, Guru, kami sudah sepanjang malam kerja keras, gak ada artinya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku mau lakukan. Nah, kalau Tuhan suruh kita, saudara, pasti kita bisa. Cuma masalahnya mau enggak? Itu aja. Paling gak ada hasilnya. Orang kemarin kita udah coba gak ada kok. Dia suruh sesuatu yang kita bisa lakukan. Cuma masalahnya, kita mau apa enggak?
Kadang-kadang kita mager gitu, malas gerak. Ya. Kadang-kadang hal sepele. Ya, saya belajar untuk taat saudara melakukan. Karena menurut saya lebih enak nurut day by day daripada dikumpulin nanti begitu masalah banyak baru doa, wah pontang panting gitu. Sama seperti kita mau ujian, kerjain aja PR yang guru kasih setiap hari, setia lakukan. Jadi waktu ujian kita nggak sulit. Tuhan suruh apa, saudara? Tiap orang beda. Saya mau tunjukkan satu ini saudara, gambar. Coba kembali ke slide yang tadi ya, yang 5 panca indera itu. Ya, minta tolong siapa nih, Pak Lukito sama Pak Agus kali ya. Nah ini, coba tolong pegangin ini diri di sini. Ya, satu di sebelah sana, satu sebelah sini. Ya, ini sama saudara ya. Kebawain sedikit biar bisa lihat. Nah, naikin dikit lah. Ya, gini ya, rata ya. Majuin dikit sini. Nah, saudara, ini sama. Ya, ini panca indera kita, saudara. Ya, gambarin sama kayak itu. Iman itu ada di sini, di balik sini. Ya. Ketika saudara baca firman, saudara lihat dari mata saudara, masuk ke pikiran saudara. Tuhan bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Itu informasinya. Tapi mata kita melihat masih ada lukanya. Kita tubuh merasakan masih gak nyaman. Tapi Alkitab bilang, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu di sini, di balik ini. Saudara gak lihat itu. Saudara perlu percaya. Dan saudara perlu ngomong, ucapkan itu. Walaupun dari sejak ngomong sampai terrealisasi, itu butuh waktu. Nah, ada masa juga ketika saya kuliah, itu sudah jadi seperti, mungkin saya bilang kayak kutub gitu ya. Kalau masuk di kampus itu yang saya tahu teman-teman saya pasti pernah sekali minimal masuk Borromeus. Kena tifus. Nah, saya waktu tingkat 1 udah berasa itu tanda-tandanya panas. Saya belum menaruh kudus, saya tolak penyakit itu. Dalam nama Yesus, saya tolak tifus, saya tolak tifus. Tapi berasa gak enak, tapi saya tetap ngomong gitu. Dibawa ke kedokteran itu, di mahasiswa, ya 5 orang diperiksa, sakit apa, berasa apa, berapa, ditulis resep sama semua. Ya, karena klinik mahasiswa. Oh dibilang, oh disentri, oh lumayan, kan bukan tifus ya. Tapi waktu saya tingkat 3 gitu ya, 3 atau 4 gitu, nah itu tanda-tanda sudah tifus, betul-betul. Nah itu saya tengking tiap hari. Tifus, kolera, disentri, sakit kuning, sakit liver, saya tolak semua. Walaupun badan saya bilang ini tifus. Panas sebulan, tidak turun-turun. Dibawa ke rumah sakit, Borromeus, udah gak bisa duduk. Ya, nunggu dokter tuh saya tiduran, susternya kasihan lihat saya. Dan dokter bilang, kamu tifus. Kamu harus opname. Saya bilang, enggak lah doknya. Kamu tinggal di mana? Jakarta. Ayo tes darah. Kalau tifus, dan saya yakin 99% tifus, kamu harus opname. Entah di Bandung atau di Jakarta. Suruh ambil darah, saudara. Habis itu dikasih obat, ya. Habis itu pulang. Tunggu beberapa hari baru dapat hasilnya. Sampai di rumah teman-teman datang, gimana? Ya katanya suruh opname. Mau nggak? Enggak, saya nggak mau. Ayo kita doa. Doa sepakat. Badan masih menggigil terus, saudara. Ke rumah sakit ambil hasilnya. Semuanya negatif. Dokternya bingung lihat gitu. Ya nggak bisa bilang apa-apa. Hasil lab bilang negatif. Akhirnya dikasih vitamin dosis tinggi aja. Istirahat di rumah. Masih butuh waktu untuk sampai itu terrealisasi. Dari sejak ngomong itu sampai terrealisasi itu butuh waktu. Dan tiap orang berbeda-beda. Tapi itu tersedia bagi orang percaya. Ada hamba Tuhan butuh 6 tahun. Pelayanannya gede sekali saudara. Dia ada kanker di telinga ini. Teman-temannya bilang, Pak ke dokter aja dipotong sebentar. Enggak, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Butuh 6 tahun. Tahun ke-6
Dia hadir di satu kebaktian, hamba Tuhan yang jauh lebih senior, doain dia. Ditumpang tangan. Dalam minggu itu hilang kankernya itu, tanpa didoain. Saya pernah cerita, saya pernah sakit, ya didoain sama hamba Tuhan 5 menit. Langsung hilang penyakit itu, dan bisa masuk kantor tidak minum obat. Tapi ketika kira-kira setahun 2 tahun penyakit yang sama menyerang, saya tengking. Bukan 5 menit, 2 minggu baru hilang. Karena kelasnya beda. Ya, dia udah memang hamba Tuhan tuh pelayanannya begitu, doain orang terus. 5 menit, saya 2 minggu, tapi hasilnya sama. Sampai sekarang penyakit itu nggak balik lagi. Ya, jadi iman tuh di balik sini, di luar panca indera kita. Makasih Pak Lukito, ya sama Pak Agus. Kita lihat slide berikutnya saudara. Langkah praktis untuk menjadi kebiasaan. Baca, dengar firman Tuhan. Kita punya BRF. Saudara, kesembuhan atau mungkin hal yang lain, itu ada orang-orang yang memang Tuhan sudah pakai spesialis kayak hamba Tuhan yang saya bilang itu. Itu kayak saudara pergi ke dokter spesialis dibanding dokter umum atau mahasiswa yang baru lulus kedokteran, ya jelas beda. Ada orang yang punya pengurapan dari Tuhan untuk pelayanan di situ. Itu kadang-kadang dia doa sekali itu jadi. Walaupun kalau saudara sakit lagi, saudara minta didoain lagi, belum tentu bisa sembuh walaupun sama dia. Kenapa? Karena kita masing-masing diharapkan bertumbuh. Untuk bisa menangani kalau itu menyerang kita. Saudara punya anak, walaupun saudara sayang, saudara sediakan semuanya, tapi tetap saudara ingin anak itu bisa berdikari. Sama dalam kerohanian. Tidak tergantung hanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan diperlukan. Tapi saudara dan saya masing-masing harus bertumbuh. Jadi baca, dengar firman Tuhan, kemudian putuskan untuk percaya ketika Roh Kudus berbicara. Waktu saya sakit dulu di Bandung, ya sekian lama. Waktu saya keluar dari kamar, ya ke ruang tengah, ruang televisi, ada teman bercanda, masih hidup kau? Ya. Terus keluar ayat, langsung saya ngomong, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, dia bercanda, nggak ada maksud apa-apa, tapi itu nyerang saya. Lalu saya ingat ayat dan saya ucapkan. Ya, putuskan untuk percaya, lalu ucapkan, deklarasikan. Itu jadi mindset masuk ke alam bawah sadar kita. Saudara, ini cara ini dipraktekkan. Kalau saudara tahu ada klinik-klinik hipnoterapi, ini pakai cara ini. Cuma nama Tuhannya nggak dipakai. Kalau anak berontak, nakal, jangan bilang anak nakal. Sebaliknya, ucapkan yang baik, kamu anak yang nurut, anak yang diberkati. Bahkan diajarin waktu anaknya tidur, sudah terlelap ngomong di telinga kanannya. Disiapkan skripnya itu. Engkau anak yang baik, penurut, engkau diberkati gitu. Dan anak itu berubah. Ya, ada seorang ibu yang dengar kayak begitu, suaminya kaya memang tapi pelit. Jadi dia senyum-senyum, dia mau praktekkan. Di waktu suaminya tidur, udah lelap, dia ngomong telinga kanannya, belikan aku diamond, belikan aku diamond, belikan aku diamond. Itu seminggu kan saudara dia praktekkan ya. Atau ketika suaminya pulang ke rumah, dia belikan es krim diamond. Itu kisah nyata saudara. Lalu yang instrukturnya bilang harus spesifik berlian diamond gitu. Ya. Jadi jangan sepotong aja gitu. Itu yang ngomong itu bukan orang Kristen saudara. Itu dipraktekkan itu. Keempat, lakukan tindakan yang relevan. Waktu saya mulai merasa nggak enak ya, lalu saya ingat janji, tiba-tiba Tuhan berbicara. Ada ayat ketika orang yang sakit itu, Tuhan bilang ulurkan tanganmu. Langsung sembuh. Itu langsung terima buat saya, oh ya, saya ulurkan tangan saya gitu. Terus ketika saya, sekarang suka doa di sini ya, pagi, bangun agak susah gitu ya. Terus kadang-kadang malas ya, lipatin kursi gitu. Tapi Tuhan seperti bicara, angkat tilammu dan berjalanlah. Tilam itu ya tempat tidur kan sebenarnya, tapi kan itu kursi lipat juga. Jadi saya angkat ya, saya tahu saya sehat, saya sembuh, saya lipat satu persatu. Jadi kadang-kadang itu ada ayat muncul,
ucapkan, lakukan tindakan relevan, lalu izinkan ketekunan terbentuk dan menguasai kita. Perlu ketekunan, saudara. Tekun itu dari Tuhan. Alkitab berkata Allah sumber ketekunan. Ibrani 10:36, kamu perlu tekun supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, berikutnya ada gambaran lain ya, saya mau tunjukkan, silakan ditayangkan ya. Yesus adalah firman yang diperagakan. Saudara lihat kitab Injil ya. Itu cerita mengenai Yesus. Siapa Yesus itu? Firman yang menjadi manusia. Jesus is the word in action. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang diperagakan. Everything he ever did in the flesh was the word in action. Semua yang dia lakukan itu firman yang diperagakan. Waktu dia menyembuhkan orang sakit itu firman, itu kehendak Tuhan. Walaupun caranya berbeda-beda, itu kehendak Tuhan, itu firman Tuhan yang diperagakan bahwa dia mau kita sehat, dia mau kita sembuh. Satu lagi, gambar berikutnya. Amsal 4 ayat 20 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena firman yang kamu perhatikan, karena firman yang kamu dengar dengan sungguh-sungguh, karena firman yang kamu lihat terus, kamu konsentrasi, itu yang menjadi kehidupan atau obat ya bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan itu obat bagi seluruh tubuh mereka. Saudara ke dokter, pusing dikasih obat pusing. Oh kalau minum ini agak gangguan di perut, dikasih obat untuk di perut. Terus kalau ini ada alergi, dikasih obat untuk alergi. Jadi kadang-kadang obat itu bisa banyak, bisa komplikasi. Tapi kalau firman, itu untuk seluruh tubuh. Tapi syaratnya ini. My child, pay attention to what I say. Perhatikan perkataanku. Listen carefully to my word. Perhatikan dengan sungguh-sungguh perkataanku. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. Biarkan firman itu mempenetrasi masuk ke dalam hatimu yang paling dalam. Itu yang dibuat klinik hipnoterapi. Masuk ke alam bawah sadarnya. Makanya waktu lagi tidur, ngomong di situ. Karena kerjanya di situ. Mereka pakai prinsip itu yang ada di Alkitab. Karena firman itu membawa kehidupan bagi orang yang menemukannya dan obat bagi seluruh tubuh mereka. Itu tersedia bagi setiap orang percaya, saudara. Ya. Tapi pertandingan kita masing-masing berbeda. Jangan ikut-ikutan. Kesaksian itu menolong untuk kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan mujizat selalu ada. Bagian kita yang masuk dalam pertandingan untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Oke.